Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Teddy di Bagus Teddy Channel. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang trimming. Trimming pada video kali ini adalah tentang bagaimana cara menjaga trim sampai proses pemuatan selesai. Artinya menjaga trim itu trimnya tetap sampai proses pemuatan selesai. Oke, bagaimana caranya? Tonton video saya sampai habis, jangan skip, check this out. Langkah yang pertama, Anda harus mencari draft depan dan draft belakang kapal Anda saat proses pemuatan berhenti. Draft depan adalah jarak dari lunas depan ke waterline depan. Yang ada tanda panah hijau ini, dari kill ini, lunas bawah ini atau lunas kapal ke waterline atau WL. Waterline-nya ini yang berwarna garis orange ini ya teman. Waterline, garis air atau garis air. For ini draft depan dan aft ini draft belakang. Draft depan dihitung dari lunas depan ke waterline yang ada angkanya, kita bacanya dari angka-angka ini. Kemudian draft belakangnya lunas belakang sampai waterline, kita bacanya dari angka yang di belakang ini. Kasus kali ini draft depan saya 4,85 meter dan draft belakang saya 6,58 meter. Kemudian min draft saya kita cari dengan cara draft depan ditambah draft belakang dibagi 2, hasilnya adalah 5,715 meter untuk draft min draft tengah-tengah kapal saya ini ya teman. Sini di sini ada angkanya ini, oke. Dan trim adalah perbedaan draft depan dengan draft belakang atau draft belakang dengan draft depan. Apabila draft belakang lebih besar dari draft depan, maka trim adalah by stern. Apabila draft depan lebih besar daripada draft belakang, maka trim by head. Kebetulan pada kasus kali ini trim saya adalah trim by stern 1,73 meter. Setelah itu ini nanti akan saya jaga trim sekian 1,73 meter sampai proses pemuatan selesai. Oke, lanjut video saya slide berikutnya. Oke, setelah itu kita harus mengetahui berapa jumlah muatan yang sudah masuk di palka kita ya teman-teman. Caranya adalah dengan mencari informasi dengan orang kapal yang melakukan tally atau perhitungan muatan masuk ya teman-teman. Jadi saya minta informasinya kepada jurumudi jaga, berapa muatan yang sudah masuk di palka 1, 2.392 ton palka 1 dan palka 2 nya 2.344 ton. Lalu tujuannya untuk apa ini? Pertama untuk mencari LCG masing-masing palka, yang kedua untuk mengetahui sisa muatan. Jadi sisa muatan saya berapa nih? Jumlah muatan dikurangi dengan jumlah muatan yang sudah masuk, hasilnya 1.864 ton ya. Oke, lanjut slide berikutnya adalah penjelasan tentang midship. Midship ini berada di tengah-tengah kapal atau garis imajinasi yang menandakan tengah-tengah kapal ya teman. Untuk tipe kapal saya atau dalam buku hidrostatik kapal saya tentang keterangan kapal saya, apabila bertanda negatif untuk LCF dan LCG-nya, maka berada di depan midship atau tengah-tengah kapal. Untuk tanda positifnya berada di belakang midship atau tengah-tengah kapal ya. Oke, setelah itu saya cari di buku hidrostatik table. Untuk draft min draft tadi 5,715, LCM nya adalah 0,2 meter. Ini bertanda positif, artinya dia berada di belakang midship ya teman. Untuk kapal lain nanti mungkin beda lagi untuk tandanya. Kadang ada yang depan itu positif, ada yang belakang itu negatif. Setelah itu kita harus mencari LCG cargo hold 1 dengan berat 2.392 ton adalah minus 20,938 meter.
Artinya ini tidak betul. Memang cargo hold 1 saya di depan tengah-tengah kapal, yang letaknya di depan. Ini minusnya ini hanya untuk menandakan ini depan atau di belakang midship ya. LCG Palka 2 11,048 pada berat 2344 ton. Ini bertanda positif, artinya di belakang midship. Sudah betul ya, karena memang Palka 2 saya di belakang midship ya. Kemudian kita cari jarak antara dua palka. Oke, untuk mencari jarak kedua palka atau yang dimaksud ke jarak dua palka ini adalah jarak titik berat dengan muatan yang sudah termuat masing-masing, jaraknya berapa. Caranya adalah ini kita abaikan minusnya, langsung kita tambahkan 20,938 ditambah 11,048. Hasilnya adalah 31,986 meter untuk jarak titik berat kedua palka ini ya teman-teman. Lalu setelah itu apa yang kita cari? Kita cari lengan momennya palka 1. Caranya adalah mencari lengan momennya adalah LCG dikurangi dengan LCE. Begitu juga dengan lengan palka 2, LCG dikurangi dengan LCE. Hasilnya adalah untuk palka 1 lengannya panjangnya adalah minus 21,138. Karena sudah kita ketahui hasilnya, maka kita positifkan. Supaya apa teman-teman? Supaya ini nanti bisa untuk menghitung lengan momen palka 1. Karena minus ini hanya untuk menandakan dia di depan atau di belakang. Kita positifkan karena sudah ketemu hasilnya teman-teman. Oke, untuk lengan palka 2 11,048 dikurangi 0,2 hasilnya 10,848 meter ya teman. Jadi yang ungu ini ya teman, jarak dari titik berat palka 2 ini ke LCF ini ya, 0,2 adalah 10,848 untuk palka 2, dan ini jarak titik berat palka 1 ke LCF ini adalah 21,138 meter. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi pada skenario pemuatan ini yang terjadi adalah kapten mengorder untuk menjaga trim 1,73 meter. Jadi setelah saya laporan kapten, maka kapten ini saya tolong dijaga trimnya 1,73 sampai proses pemuatan selesai dengan sisa muatan yang ada. Jadi saya harus mengatur muatan sisa itu ya teman-teman, peletakannya supaya nanti trimnya tetap 1,73. Jadi bagaimana cara Anda untuk menjaga trim tetap anti finish loading sampai proses pemuatan selesai? Bagaimana caranya? Saja dengan tidak mengira-ngira ya teman-teman. Karena sangat membingungkan apabila Anda mengira-ngira peletakannya ya teman. Pasti akurasinya sangat kecil ya teman. Kalau Anda cuma mengira-ngira. Jadi kebanyakan meleset teman-teman ya, karena itu Anda harus melihat caranya adalah seperti ini. Check this out teman-teman ya. Jadi ini adalah gambar kapalnya yang sudah memuat sekitar 2.392 ton di palka 1 dan 2.244 ton di palka 2. Kita akan letakkan di sini berapa dan di sini berapa. Caranya adalah menghitungnya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita harus mengetahui sisa muatannya sudah, lengan palka 1 sudah, lengan palka 2 sudah, lalu total distance antara dua palka titik beratnya ini berapa, sudah 31,986. Rumusnya adalah berat yang harus ada di palka 1 atau harus ditaruh di palka 1 sama dengan sisa muatan dikali dengan lengan momen B2 atau palka 2. Setelah dikalikan kemudian kita bagi dengan total distance titik beratnya itu. Ketemunya adalah 632,172 ton. Jadi yang harus ditaruh di sini adalah 632,172 ton supaya trimnya tetap 1,73. Dan untuk berat yang harus ditaruh di palka 2, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Sisa muatan dikali dengan
di satu, ini ya di duanya diganti dengan di satu, kemudian dibagi dengan total distance atau total jarak titik berat yang sudah dimuati tadi ya. Atau kita bisa menggunakan rumus sisa muatan dikurangi dengan W1, karena nanti hasilnya sama saja. Nanti akan saya buktikan di akhir video saya teman-teman, apakah sisa muatan dikurangi dengan berat alka 1 ini sama dengan rumus yang di atas ini, sama saja teman-teman. Ya kan saya buktikan di akhir video saya. Oke, langsung saja sisa muatan dikurangi dengan berat yang harus ada di palka 1. 1864 dikurangi 632,172, hasilnya adalah 1231,828 ton ya teman-teman. Jadi harus ditaruh sini 1231,828 ton ya teman-teman, supaya trimnya tetap 1,73. Oke, kita buktikan saja langsung ya teman-teman, apakah ini betul. Jadi maksud dari menjaga trim itu adalah artinya momen palka 1 harus sama dengan momen di palka 2. Supaya apa teman-teman? Supaya trimnya tetap ya, sampai proses pemuatan selesai. Jadi momen palka 1 harus sama dengan momen palka 2. Jadi berat di palka 1 dikali dengan lengan palka 1 harus sama dengan berat yang harus dimuat atau diletakkan di palka 2 dikalikan dengan lengan palka 2. Itu harus hasilnya sama dengan momen palka 1 ya. Oke, setelah kita kalikan di sini, ini berat 632,172 ton dikali dengan 21,138 meter, hasilnya adalah momen 13.362,8. Dan saya buktikan di sini bahwasannya berat yang harus diletakkan di palka 2 jika dikalikan dengan lengan palka 2, maka hasilnya adalah sama ya dengan momen atau perkalian palka 1 ini, hasilnya sama. Artinya apa kalau sudah sama ini? Artinya momen sama, artinya momennya tidak akan berubah, dan nantinya trimnya akan tetap 1,73 jika kita meletakkan 632,172 di palka 1 dan 1231,828 di palka 2. Ini nanti momennya akan tetap ya, maksudnya tetap itu sama, artinya trimnya akan tetap 1,73 meter sesuai keinginan pakret. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akan mengupload video tentang stabilitas pada video-video saya berikutnya. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Bila ada yang kurang jelas silakan komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.